Perkenalkan, nama saya Petrus Salomon Subarmata dengan NIM 71 2021 089. Saya akan memaparkan sebuah materi melalui video ini dengan segala sudut pandang, sehingga kita dapat menyimpulkannya di dalam hati kita masing-masing. Sekian pengantar dari video ini. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Kristen agama penjajah. Agama Kristen sebenarnya bukan agama asli Indonesia, tetapi adalah agama pendatang. Begitu juga dengan agama Islam, Buddha, Hindu, dan Konghucu. Oke, karena ini bicara tentang yang Kristen seperti judul kita fokuskan ke agama Kristen saja ya. Agama Kristen dominan dibawa oleh bangsa yang pernah menjajah Indonesia, dan penjajah itu sering diidentikan dengan agama Kristen. Kristen Protestan dominan dibawa oleh Belanda, sedangkan Katolik dibawa oleh Portugis dan Spanyol. Dengan histori yang seperti ini, muncul paradigma bahwa Kristen itu adalah agama penjajah. Sebelumnya, disclaimer dulu bahwa video ini tidak berusaha untuk membenarkan dan menolak paradigma itu. Di video ini, kita hanya mengkritisi alasan orang untuk pro, kontra, dan netral terhadap paradigma ini berdasarkan sejarah agama Kristen di Indonesia. Yang pertama, yang pro. Agama Kristen disebut sebagai agama penjajah karena poin yang pertama, misi kekristenan itu tidak terlepas dari misi penjajahan Belanda. Teori 3G memperkuat pernyataan ini. 3G mencakup gold atau kekayaan, glory atau kekuasaan, dan gospel atau penginjilan. Poin kedua, orang pribumi yang masuk Kristen itu merupakan pelarian agar tidak ditindas oleh para penjajah Belanda. Selain itu, mereka menjadi bergaya hidup kebarat-baratan semenjak masuk ke Kristen. Poin yang ketiga, ini berhubungan dengan poin yang pertama. Misionaris di Indonesia ini bekerja sama dengan Belanda dalam menindas pribumi, seperti Perang Batak yang dipimpin oleh Raja Sisingamangaraja XII. Nommensen bekerja sama dengan Belanda, atau Nommensen itu berlindung pada Belanda sehingga pribumi dapat takluk di bawah Belanda. Yang kedua, yang kontra. Agama Kristen bukan agama penjajah karena yang pertama, orang pribumi yang masuk Kristen malah memanfaatkan hak istimewanya untuk menolong orang-orang yang tertindas, seperti Romo Sugija, Kiai Sadrak, dan Kiai Ibrahim. Poin yang kedua, misionaris yang berasal dari Belanda, Portugis, Jerman, dan semua yang datang ke Indonesia ini sebenarnya mengasihi para pribumi. Buktinya mereka berusaha untuk memperbaiki kehidupan sosial orang pribumi, seperti membangun pelayanan sosial, yaitu posko kesehatan, sekolah, rumah sakit, dan lain-lain. Poin yang ketiga, orang yang beragama Kristen juga menentang penjajahan atas Indonesia dan berjuang untuk kemerdekaan Indonesia. Pencipta lagu kebangsaan kita, W.R. Supratman. Dia Kristen dan jika dia tidak niat untuk merdeka, mungkinkah lagu Indonesia Raya tercipta? Selain itu banyak tokoh Kristen yang terkenal seperti Amir Syarifuddin, Urip Sumoharjo, Slamet Prijadi, Johannes Leimena, dan Yos Sudarso. Yang terakhir adalah yang netral. Menurut orang yang netral, pernyataan bahwa agama Kristen adalah agama penjajah itu dapat dibenarkan dan dapat juga ditolak, karena sejarah memiliki bukti yang kuat untuk mendukung pembenaran dan penolakan pernyataan itu. Tampak dari pernyataan sebelumnya yang pro dan yang kontra tadi, banyak alasan untuk bisa menolak dan membenarkan pernyataan itu. Sehingga pada akhirnya kembali pada pribadi kita masing-masing. Karena toh kita beragama, bila tidak bermoral dengan menjatuhkan satu sama lain, tidak ada gunanya agama kita kan? Silakan kita berada di pihak yang mana. Tetapi kita harus ingat
Pada dasarnya kemerdekaan Indonesia dari penjajahan bukan karena manusianya, tetapi karena kebaikan dan anugerah dari Tuhan. Masalahnya Tuhan siapa? Tuhan orang Kristen, orang Islam, orang Buddha atau yang lainnya? Ya Tuhan kita semua, Tuhan semua agama. Terserah sesuai kepercayaan kita masing-masing. Sehingga kita dapat memilih, maukah kita berdamai atau tidak. Salam toleransi.